Selamat. Majelis GHJ Semarang Barat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, serta pemuda, juga jemaat tamu yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Didik Yulianto dengan tema khotbah kasih yang terutama. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80, pada tahun ini kita diajak untuk merenungkan kembali makna sejati dari kemerdekaan itu sendiri. Baiklah kita menaikkan syukur dan memuliakan Tuhan dengan memujikan bersyukurlah pada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah ibadah pada saat ini kita mulai dengan pengakuan di dalam hati kita yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia, damai sejahtera, dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara
sekalian. Dengan tetap berdiri dan sikap sempurna, mari kita nyatakan semangat persatuan dan cinta kita pada tanah air dengan penuh sukacita, dengan bersama menyanyikan Bangun Pemuda Pemudi. Silakan duduk. Anak-anak, sebelum mulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita dukung anak-anak kita ini di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami semua, sehingga saat ini kami bersama-sama menyediakan diri beribadah kepadamu. Terlebih untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini akan memberikan dirinya menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati sehingga anak-anak ini dapat belajar dengan baik, mengerti firman-Mu, dan hidup bertumbuh setia kepadamu. Berkati pula guru-guru yang akan mendampingi mereka belajar, demikian pula para orang tua. Tuhan berkati mereka untuk dengan penuh hikmat-Mu mengajarkan kepada mereka nilai-nilai Kristus. Kami juga mohonkan berkat-Mu untuk para orang tua yang mendukung di dalam sekolah minggu ini. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati, dan membimbing belajar serta tumbuh kembangmu menjadi pribadi-pribadi yang setia sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bangsa yang telah merdeka, kita diingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan luar, tetapi juga bebas untuk mengasihi tanpa batas. Kemerdekaan yang sejati bukan sekedar dirayakan dengan upacara dan pengibaran bendera, tetapi diwujudkan dalam tindakan kasih setiap hari. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih melampaui hukum, melampaui kasih itu menyembuhkan dan kasih itu membebaskan. Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan menjadi saluran kasih bagi sesama, karena kasih adalah hukum yang terutama, dan bangsa yang penuh kasih adalah bangsa yang benar-benar merdeka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita salah mengartikan sebuah peraturan. Peraturan dibuat agar hak-hak manusia ditegakkan. Namun yang terjadi seringkali kita mengabaikan sisi kemanusiaannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab dikesampingkan, sedangkan yang diutamakan adalah kepentingan golongan atau agama. Untuk itu, mari kita mengakui itu semua sebagai dosa kita. Sebab kita telah melanggar hukum kasih seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan sepenuh hati, mari kita mengakui kelemahan dan dosa kita dengan menyanyikan nyanyian penyesalan, Tuhanku, bila hati kawanku. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa memelihara hidup kita meskipun kita ini seringkali selalu terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Ia berkenan mengangkat dan menggandeng kita senantiasa. Kita orang-orang yang mau bertobat, yang mau mengakui kesalahannya, yang mau berserah kepadanya, ia senantiasa berkenan mengasihi dan mengampuni kita. Karena itu mari kita terima berita anugerah yang diberikannya kepada kita, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 25 ayat 8-10 yang demikian. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Besar.
Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu bersama mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, kalau pada saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Lebih-lebih pada saat ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar kelemahan dan keterbatasan kami untuk memahami firman-Mu secara utuh. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami agar kami dapat memahami dan bahkan mentaati firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk menyampaikan sabda-Mu ini ya Tuhan, urapilah dengan hikmat dan kuasa-Mu sehingga sabda-Mu disampaikan dalam kebenaran. Dan melalui pemberitaan sabda pada saat ini, nama Tuhan dimuliakan serta jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita semua dan saya menggunakan terjemahan baru edisi kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk roh. Punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, engkau telah bebas dari penyakitmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Namun kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada hari-hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Namun Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan itu pada hari Sabat?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia tentu kita semua yang tidak hanya sanggup membaca, tetapi yang juga bersedia untuk mengupayakan firman Tuhan ini dalam laku hidup sehari-hari. Haleluya.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudara. Ada yang sudah mendapat door prize kulkas? Oh belum. Acaranya hari ini ya. Kebanyakan jalan sehatnya hari ini gitu. Atau ada yang sudah mendapatkan kompor berapa tungku nih? 1 tungku, 2 tungku? Atau tidak dapat apa-apa? Oke, koncone. Jangan khawatir. Bapak Ibu, kalau ada sebuah gereja yang di dalamnya itu orang-orangnya hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kepedulian satu dengan yang lain, kira-kira apa komentar panjenengan terhadap gereja itu? Lho pripun nek jalan sehat pertanyaan apa terus jawab, nek ngene iki ora jawab kok. Kalau ada sebuah gereja A begitu ya, isinya itu orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang peduli satu sama lain. Nah, penjenengan melihat gereja itu, gereja A itu, komentar penjenengan apa? Apa Bu? Jos gandos, apa lagi? Pripun Bu? Puji Tuhan. Bu Rumanti pokoknya jempol papat, ngaten nggih Bu nggih. Lah gur loro nyileh tanggane. Pokoknya gereja sing ngono kuwi jos. Nah, berarti kalau seandainya ada gereja yang sudah sedemikian itu, isinya orang yang mau tulus, hidup dalam ketulusan, kejujuran, kepedulian, terus kok berkomentarnya malah sinis, berkomentarnya malah nyinyir, berkomentarnya malah marah, itu berarti orang itu piye menurut panjenengan? Wah, ora genep. Kalau bahasanya orang gergaji nggih, wah aku ora genep. Lah wong jelas-jelas gereja itu timbalannya ya hidup kayak begini. Ini sudah begini kok malah ora trimo. Berarti wong sing ora trimo ki ora genep. Masalahnya justru itu yang terjadi dalam bacaan kita. Coba kalau kita perhatikan, Yesus sedang mengajar di mana? Di rumah ibadat, berarti di gereja toh. Terus ada orang yang sudah 18 tahun sakit. Di sini sih nggak ada keterangan orang itu tiba-tiba datang ketika Yesus ada di situ. Berarti dugaan saya jane iki ya wargone kono gitu. Jemaatnya situ yang sebenarnya selama 18 tahun ya merona-merono wae. Tetapi toh ora pernah ada kepedulian di sana. Begitu Gusti Yesus bertindak menunjukkan kepeduliannya. Apa komentar si kepala rumah ibadat Bapak Ibu? Di ayat yang ke-14. Namun kepala rumah ibadat marah. Lagi berarti kepala rumah ibadat napa wae Pak Agus? Ora genep. Aneh toh. Loh, ini rumah ibadat. Kumpulane para pendereke Gusti Allah. Kumpulannya orang-orang yang beriman kepada Yahweh waktu itu. Lah ketika ada Yesus yang datang menunjukkan kepedulian kepada seorang perempuan. Bahkan si perempuan itu terus kemudian memuliakan Allah. Kok ora trimo? Iki kan aneh.
berarti ada sesuatu yang nggak beres. Apa itu yang nggak beres? Ya tentu dalam kondisi hatinya. Sesuatu yang tidak beres itu adalah hatinya, pikirannya, hidupnya. Karena kalau kita perhatikan tadi urutannya itu kan alasannya kenapa sih kepala rumah ibadat itu marah? Karena kok melakukannya kok pas hari Sabat? Kan ada hari-hari yang lain. Hari Sabat itu menurut ajaran para nenek moyang kami, menurut ajaran Taurat, kita harus menghormati, kita harus mengkuduskan, mengkhususkan hanya untuk Tuhan. Maksudnya ya untuk ritual ibadah. Disitulah justru Gusti Allah atau dalam hal ini Tuhan Yesus mengkoreksi, mengkritik pemahaman mereka. Lur, dulur-dulur, ndak, nek wong Semarang gitu ya Pak Mugi ya. Ndak, ngene ndak, tak andani ndak. Bahwa hari Sabat sebagai mengkhususkan, mengkuduskan hari Sabat itu adalah mengkhususkan hari itu untuk kita mengerahkan seluruh potensi diri demi kemuliaan Allah. Artinya kalau Gusti Yesus dengan segala kuasanya mengerahkan, menggunakan segala kuasanya itu untuk menyembuhkan orang, lalu orang itu memuliakan Allah, apakah itu salah? Apakah itu bukan mengkuduskan hari Sabat? Nah ini, orang-orang pada saat itu hanya memahami mengkuduskan hari Sabat itu ya nek minggu kudune dinggo ibadah tok. Bahwa sebetulnya mengkuduskan hari untuk Tuhan itu tidak sekedar dalam ritual, tetapi juga dalam aksi pemulihan, aksi penyataan kasih yang tulus, aksi keadilan. Karena Yesus melihat nyatane toh sudah 18 tahun ora pernah ono wong mempedulikan. Nah dengan demikian saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Karena disitulah kita melihat ada kemunafikan dalam diri si kepala rumah ibadat ini. Dalam satu momen dia mau menunjukkan aku menghormati hari Sabat, aku mengkuduskan hari Sabat untuk tempat ibadat ini memuji Tuhan. Aku mengkuduskan hari Sabat untuk ritual ibadatku ini. Tetapi di momen yang sama dia justru sedang membiarkan Tuhan dalam wujud sesamanya yang sakit. Dia mau menunjukkan kesalehan, tetapi di momen yang sama juga dia menunjukkan keapatisan, ketidakpeduliannya terhadap Tuhan dalam wujud sesamanya yang sakit. Ketika melihat sesamanya yang sakit tidak mempedulikan, tetapi demi kepentingannya sendiri, lembu-lembuku ki nek Sabat orang ngombe ya mati. Keledaiku ki ya mati. Dilepaskan, diberi minum dan sebagainya. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita hayati bersama, untuk kita renungkan bersama, terutama sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan dipanggil untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dan memelihara iman. Sekarang bagaimana bisa gereja itu menjalankan fungsi panggilannya kalau di dalamnya justru orangnya seperti si kepala rumah ibadat? Enggak akan mungkin terjadi. Gereja itu hanya akan bisa menjalankan fungsinya untuk bersaksi, memelihara iman, ya kalau di dalamnya ada seperti tadi yang kata Bu Endang Jos Gandos. Orang-orangnya hidup dalam ketulusan, kejujuran, keadilan, apa meneh, kepedulian satu dengan yang lain. Hanya dengan itulah maka gereja akan
menjalankan fungsi panggilannya, tugas panggilannya. Nah, ini momentum hari ini adalah momentum peletakan dan peneguhan majelis gereja. Yang diperlukan bagi kita para pelayan-pelayan Tuhan yaitu ketulusan, kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Kalau tidak ada ketulusan dalam diri majelis, melayani tetapi tidak ada ketulusan. Nah, ini yang baru pertama kali mau menjadi majelis ada beberapa. Tahun ini luar biasa toh Bapak Ibu. Ada beberapa warga yang betul-betul baru mau menjadi majelis. Saya beri spill sedikit tentang kehidupan sebagai majelis ya Bapak Ibu. Menjadi majelis itu peluangnya sangat besar untuk disarwe. Leres nggih? Leres. Untuk dipaido, leres? Leres. Kalau tidak ada ketulusan, terus dipaido, nah, sudah diberitahu jawabannya sama Bapak Ibu yang lain, mutung. Nah, kalau tahu begitu ya jangan dipaido, nggih. Bisa mutung. Kalau tidak ada ketulusan dalam pelayanannya, mutung pasti. Karena tantangannya begitu besar. Belum lagi, nah ini masih baru paido dari komisi Maido. Ketuane siapa Mbak? Komisi Maido yang regenerasinya sangat-sangat berjalan baik gitu ya. Beda dengan peralenan, wangel gitu. Tapi ini regenerasinya jalan terus. Menghadapi mereka ini bisa mutung. Ditambah lagi kalau misalnya ternyata di dalam kemajelisan itu sendiri ketika harus berdiskusi, ketika harus bersidang, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan sudut pandang. Wah, itu ya bisa menimbulkan kemutungan dalam diri. Kemutungan ini bahasa Indonesianya apa ya? Itulah pokoknya ya, keputusasaan. Bahkan bisa berdampak pada apa kemarin Tante Evi mengingat demotivasi. Gara-gara apa? Gara-gara wah ternyata saya menjadi majelis malah dipaido terus. Saya menjadi majelis tapi diseneni terus. Sopo sing nyeneni? Maka dibutuhkan ketulusan, dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan keadilan. Kalau ada warga yang memerlukan pelayanan ini, ada warga yang lain memerlukan pelayanan ini, ya harus adil. Kalau yang ini dilayani, yang ini ya dilayani. Kalau yang ini pelayanannya begini, yang ini juga sama. Kalau yang ini mau didukung dengan bentuk begini, yang ini juga harus didukung dalam bentuk yang sama. Ada keadilan, ada konsistensi, komitmen untuk keadilan. Itulah gereja agar bisa menjalankan fungsinya. Bapak Ibu, saya punya Instagram dan beberapa kali itu mendapat postingan, bukan mendapat postingan, ada postingan diteruskan ke saya tentang sekarang ini ternyata ada cukup banyak orang-orang yang merasa kecewa terhadap gereja. Kok bisa? Ya karena ternyata di gereja sudah mulai keadilannya menurun, ketulusannya juga menurun, kepeduliannya juga menurun. Fokusnya hanya pada ritual-ritual peribadatan, aturan-aturan. Rasa-rasanya gereja tidak lagi menjadi rumah yang nyaman. Gereja tidak lagi menjadi tempat, menjadi rumah sakit untuk berobat orang-orang berdosa. Maka ini sesuatu yang sangat penting. Jangan-jangan sekarang ini banyak juga
gereja yang isinya adalah kemunafikan seperti si kepala rumah ibadat dalam bacaan tadi. Kepedulian ini sesuatu yang sangat perlu. Mempedulikan satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Dan ini bukan hanya menjadi tugasnya para majelis. Kalau di buku tata gereja itu ada penjelasan gereja kita menghayati panggilan penggembalaan itu adalah timbalan untuk kita semua. Kita menggembalakan diri sendiri dan saling menggembalakan. Jemaat kepada majelis, majelis kepada jemaat, jemaat kepada jemaat, majelis kepada majelis, saling menggembalakan, saling mempedulikan, saling memperhatikan. Dan apalagi dalam kemajelisan ini sesuatu yang sangat perlu. Kalau kita melihat, wah ada majelis yang sangat luar biasa aktif, luar biasa. Tapi ternyata ada yang tidak begitu aktif. Wah piye udah di majelis kok ora aktif. Lah piye juga kita. Apakah sudah menguatkan, sudah mendukung, sudah betul-betul mensupport, sudah betul-betul ayo. Apa persoalannya yang membuat tidak aktif? Ini yang diperlukan. Sehingga dalam kebersamaan kemajelisan juga mampu menjalankan fungsinya. Dengan demikian maka kasih yang terutama itu hanya akan terjadi, hanya akan terwujud kalau di dalamnya bersama-sama kita hidup dalam ketulusan, kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Satu hal lagi yang perlu saya singgung adalah karena ini bulan kebangsaan. Bulan kebangsaan, kita merayakan Indonesia yang sudah dinyatakan sebagai negara merdeka selama 80 tahun. Setiap Agustus kita merayakan dengan berbagai kegiatan lomba-lomba dan sebagainya. Mari coba kita merenungkan sejenak. Sebagaimana ketika Tuhan yang dalam Tauratnya menyampaikan kuduskanlah hari Sabat, memaksudkan kepada jemaat, kepada umat untuk mensyukuri hari itu, untuk menggunakan seluruh potensinya demi memuliakan Tuhan. Maka saya juga yakin dan percaya ketika Tuhan menganugerahkan kemerdekaan bagi Indonesia ini adalah supaya seluruh masyarakat Indonesia mensyukuri dan menikmati kemerdekaan. Pertanyaannya, walaupun sudah 80 tahun Indonesia merdeka, apakah seluruh masyarakat Indonesia sudah merasakan kemerdekaan? Kenyataannya keadilan juga belum begitu baik. Penegakan hukum juga belum begitu adil. Masih ada ketimpangan sosial. Masih ada intoleransi. Padahal katanya HAM adalah hal yang sangat diutamakan. Rasa-rasanya Indonesia yang sekarang ini justru sangat perlu dukungan dalam doa dan tindakan-tindakan yang nyata dari kita. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita dipanggil untuk mensyukuri kemerdekaan, menikmati kemerdekaan dengan cara hidup yang tulus, yang jujur, yang adil, yang peduli terhadap yang lain. Yang menyatakan kebenaran, yang adil, yang jujur. Nggak usah jauh-jauh sampai di pusat deh, mulai dari rumah. Apakah kita semua di rumah juga sudah menunjukkan ketulusan dan kejujuran? Anak-anak yang sekolah apakah sudah menunjukkan ketulusan dan kejujuran dalam pendidikan? Orang tua
dalam mendidik anak, apakah juga sudah mewujudkan keadilan? Tidak emban sinde emban siladan. Di dalam masyarakat lingkungan sekitar dan juga dalam keluasannya di Indonesia ini. Kita seringkali melihat, ya ampun, wong yo wong iki Kristen, tapi kok yo korupsi, tapi kok yo ngono, kok yo ngene dan sebagainya. Sekarang panjenengan digoda di Semarang ini dengan programnya Wali Kota Semarang. Program Selawi Yuto itu tantangan, godaan kita semua yang terlibat di lingkungan. Saudara-saudara, mari mulai dari diri kita sendiri untuk membawa hidup kita dalam ketulusan, dalam kejujuran, dalam penegakan keadilan, keberanian menyatakan kebenaran, keberanian menyatakan keadilan, keberanian menunjukkan kepedulian satu dengan yang lain. Karena hanya demikianlah maka kasih yang utama itu akan betul-betul dinyatakan. Karena hanya dengan itulah tugas panggilan kita, tugas panggilan gereja, fungsi gereja yang bersaksi dan memelihara iman akan betul-betul terwujud. Kalau tanpa itu semua, maka sejatinya hanyalah kemunafikan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup. Saudara-saudara, sebagaimana yang sudah diwartakan dalam warta gereja, di dalam ibadah pada pagi ini, pada saat ini akan dilayankan pelerehan dan peneguhan majelis gereja. Oleh karena itu terlebih dahulu akan dibacakan surat keputusan Majelis GKJ Semarang Barat. Dipersilahkan kepada Bapak Penatua Agus Yuliarto. Surat keputusan Majelis Gereja Kristen Jawa Semarang Barat nomor 79/SK/SMP Romawi 8/2025 tentang peletakan jabatan Majelis Penatua dan Diaken periode 2022-2025 dan penetapan jabatan Majelis Penatua dan Diaken periode 2025-2028. Majelis Gereja Kristen Jawa Semarang Barat menimbang bahwa majelis gereja adalah penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja maupun organisasi gereja, serta bertugas memelihara kehidupan jasmani warga gereja dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. B. Bahwa dalam pembinaan dan pelayanan kepada jemaat seperti pada poin A, perlu adanya majelis penatua dan diaken. Mengingat A. Tagar Talak GKJ tahun 2018 bab 4 pasal 10 ayat 1 tentang penatua. B. Tagar Talak GKJ tahun 2018 bab 4 pasal 10 ayat 3 tentang diaken. C. Keputusan Sidang Majelis GKJ Semarang Barat pada tanggal 19 Mei 2025 artikel 10
tentang Majelis Lereh periode 2022-2025. D. Keputusan Sidang Majelis GKJ Semarang Barat pada tanggal 28 Juli 2025 artikel 10 tentang penetapan Majelis GKJ Semarang Barat periode 2025-2028. Memutuskan menetapkan: pertama, memberhentikan Majelis Penatua dan Diaken periode 2022-2025 dari jabatannya sebagaimana lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, menetapkan Majelis Penatua dan Diaken periode 2025-2028 sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Semarang tanggal 24 Agustus 2025. Majelis GKJ Semarang Barat, Sekretaris Penatua Agus Yuliarto, Ketua Penatua J. Sabto Cahyono. Lampiran 1. Daftar anggota Majelis periode 2022-2025 yang berakhir masa jabatan atau tugasnya. 1. Romawi 1. Anggota Majelis dengan jabatan Penatua. 1. Evi Krisanti, wilayah 1. Parang Sabdono, wilayah 1. 3. Yohanes Sabto Cahyono, wilayah 1. 4. Primara Harinda, wilayah 2. 5. Sri Endang Sulistiowati, wilayah 3. 6. Oktavianus Toto Prastyo, wilayah 4. Romawi 2. Anggota Majelis dengan jabatan Diaken. 1. Ardi Suyatno, wilayah 1. 2. Triana Saptarini Rimawati, wilayah 1. 3. Nugroho Widiatmoko, wilayah 2. 4. Wahyu Eko Kristiawan, wilayah 3. 5. Budi Prabowo, wilayah 4. Majelis GKJ Semarang Barat, Sekretaris Penatua Agus Yuliarto, Ketua Penatua J. Sabto Cahyono. Lampiran 2. Daftar anggota Majelis periode 2025-2028 yang diangkat dalam jabatan atau tugasnya. Romawi 1. Anggota Majelis dengan jabatan Penatua. 1. Parang Sabdono, wilayah 1. 2. Andreas Elias Andi Lawerisa, wilayah 1. 3. Dani Krisubanu Srihadi, wilayah 1. 4. Primara Harinda, wilayah 2. Gio Hartono, wilayah 2. 6. Nugroho Widiatmoko, wilayah 2. 7. Oktavianus Toto Prastyo, wilayah 4. 8. Budi Prabowo, wilayah 4. 9. Ari Hendrianto, wilayah 4. Romawi 2. Anggota Majelis dengan jabatan Diaken. 1. Prasasti Wini Lestari, wilayah 1. 2. Dedi Kristianto, wilayah 1. 3. Sri Henry Budi Wibowo, wilayah 3. 4. Wahyu Eko Kristiawan, wilayah 3. 5. Rizka Widiawati, wilayah 4. 6. Timotius Budi Esmono, wilayah 4. 7. Sutri Lindawati, wilayah 4. Majelis GKJ Semarang Barat, Sekretaris Penatua Agus Yuliarto, Ketua Penatua J. Sabto Cahyono. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja, bahwa ada saudara-saudara yang telah berakhir masa jabatannya sebagai penatua dan diaken, serta ada saudara-saudara kita yang akan diteguhkan
sebagai penatua dan diaken. Maka dalam kebaktian ini akan dilayankan pelepasan bagi yang telah berakhir masa jabatannya, dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka akan dilayankan pula peneguhan penatua dan diaken yang baru. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan, yaitu yang pertama sisi ilahi. Gereja dipimpin oleh Allah melalui bekerjanya Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Yang kedua, dari sisi manusiawi, yaitu gereja dipimpin oleh manusia atas kehendak Allah. Oleh karenanya, Tuhan berkenan memanggil para pelayan khususnya ke dalam jabatan gerejawi, yaitu penatua, pendeta, dan diaken. Itulah yang disebut sebagai majelis gereja. Secara umum, tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gereja, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Saudara-saudara, terkhususnya saudara-saudara para penatua dan diaken yang mengakhiri masa jabatannya dipersilahkan untuk berdiri dan kemudian nanti maju ke altar, yaitu yang pertama yang berjabatan penatua Evi Kresanti dari wilayah 1, dimohon untuk berdiri dan maju ke altar. Yang kedua Parang Sabdono, yang ketiga Johannes Sabto Cahyono, yang keempat Primara Harinda, yang kelima Sri Endang Sulistiowati, yang keenam Octavianus Toto Prasetyo. Sementara anggota majelis yang mengakhiri masa jabatannya dengan jabatan diaken, yaitu yang pertama Ardi Sujatno, yang kedua Triana Saptarini Rimawati, yang ketiga Nugroho Widyatmoko, yang keempat Wahyu Eko Kristiawan, yang kelima Budi Prabowo. Saudara-saudara para penatua dan diaken yang telah berakhir masa jabatannya, menurut tata gereja, peraturan gereja, masa jabatan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah selesai. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan secara resmi bahwa saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dan sebagai diaken. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah melakukan pelayanan hingga selama ini. Demikian pula majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken,
tentu diharapkan saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, maka jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dipersilahkan untuk dapat kembali atau duduk di tempat duduk pasamuan yang sudah tersedia. Terima kasih, Gusti berkahi. Sementara itu sekarang kepada saudara-saudara yang akan diteguhkan ke dalam jabatannya sebagai penatua dan diaken, dipersilakan untuk berdiri dan kemudian maju ke depan ke altar, yaitu saudara-saudara sebagaimana yang saya bacakan, anggota majelis yang akan memangku jabatan penatua. Yang pertama, Parang Sabdono dari wilayah 1. Yang kedua, Andreas Elias Andi Lewerisa wilayah 1. Yang ketiga, Dani Krisubanu Sri Hadi wilayah 1. Yang keempat, Primara Harinda wilayah 2. Yang kelima, Mugio Hartono wilayah 2. Yang keenam, Nugroho Widiatmoko wilayah 2. Yang ketujuh, Oktavianus Toto Prastyo wilayah 4. Yang kedelapan, Budi Prabowo wilayah 4. Yang kesembilan, Ari Hendrianto wilayah 4. Demikian pula silakan berdiri dan maju ke depan untuk saudara anggota majelis yang akan memangku jabatan diaken, yaitu yang pertama Prasasti Wini Lestari wilayah 1. Yang kedua Dedi Kristianto wilayah 1. Yang ketiga Sri Henry Budi Wibowo wilayah 3. Yang keempat Wahyu Eko Kristiawan wilayah 3. Yang kelima Rizka Widiawati wilayah 4. Yang keenam Timotius Budi Ismono wilayah 4. Dan yang ketujuh Sutri Lindawati wilayah 4. Agak mepet. Saudara-saudara, agar jemaat menjadi saksi bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, maka saudara-saudara dipersilahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini, dan nanti masing-masing menjawab satu persatu secara bergantian, mulai dari Pak Andi sampai kepada Mbak Linda. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada saudara-saudara. Yang pertama, apakah saudara-saudara, saya ulangi, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan diaken? Apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua atau diaken agar hidup
dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Yang ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan atau diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi lainnya? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Yang keenam atau yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab Bapak Andreas Elias Andi Lewerisa? Bersedia dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Dani Krisubanu Srihadi? Ya, saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Bapak Mugio Hartono? Iya, bersedia dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Nugroho Widiatmoko? Ya, bersedia dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Oktavianus Toto Prasetyo? Ya, bersedia dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Budi Prabowo? Ya, bersedia dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Ari Hendrianto? Bersedia dengan segenap hati. Bagaimana jawab Saudari Prasasti Wini Lestari? Ya, bersedia dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Dedi Kristianto? Ya, bersedia dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Wahyu Eko Kristiawan? Bagaimana jawab Bapak Sri Henry Budi Wibowo? Saya percaya dan bersedia. Bagaimana jawab Ibu Rizka Widiawati? Ya, saya bersedia dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Timotius Budi Ismoyo? Ya, saya siap dan penuh hati. Bagaimana jawab Ibu Sutri Lindawati? Ya, dengan sepenuh hati. Biarlah ya, tetaplah ya. Sekarang saudara-saudara, sebagai bentuk kesanggupan saudara, maka ada perwakilan dari salah satu yaitu Bapak Diaken Dedi untuk melakukan penandatanganan kepada buku Majelis Gereja. Sementara itu atau setelah itu kepada saudara-saudara anggota majelis yang baru ini dipersilahkan untuk bersujud dan menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu anggota majelis yang baru dipersilahkan untuk bersujud dan menerima berkat Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah hamba-hambamu yang menyediakan diri untuk melayani Engkau sebagai majelis gereja. Kami tahu Engkau sendiri yang memanggil mereka untuk pelayanan ini. Maka kami juga beriman, percaya bahwa Engkau pula lah yang akan membimbing, menyertai, memberkati, menuntun pelayanan mereka bersama dengan para majelis yang lainnya untuk melaksanakan tugas mulia ini, pelayanan dalam kemajelisan di GKJ Semarang Barat ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk damai sejahtera jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayanan para majelis gerejamu ini hanya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami mohon. Amin. Bapak Ibu, para anggota majelis yang baru, kami persilakan untuk berbalik badan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara, para anggota majelis yang baru saja diteguhkan, di hadapan panjenengan ini adalah jemaat Allah yang harus saudara pimpin. Dan di dalam melaksanakan tugas kepemimpinan gereja ini, hendaklah panjenengan sedaya senantiasa mengingat firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 dan 3 yang demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Demikian pula Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan panjenengan ini adalah para anggota majelis yang baru, maka terimalah mereka, terimalah para penatua dan para diaken yang baru diteguhkan ini untuk memimpin panjenengan sedaya dan melaksanakan tata pelayanan gereja. Dan oleh karena itu, wujudkanlah cinta kasih kepada mereka, bukan paidonan. Wujudkanlah dukungan panjenengan dalam bentuk doa, daya, serta dana dalam pelaksanaan tugas demi kehidupan gereja yang semakin berfungsi, semakin memuliakan nama Tuhan. Secara simbolis akan disampaikan buku tata gereja dan tata laksana kepada Bapak
Andi Lewerisa dan juga Ibu Sutri Lindawati. Sementara itu majelis yang lain nanti bisa menerimanya setelah ibadah ini selesai dan juga menandatangani buku yang tadi sudah disimbolkan diwakili oleh Pak Diaken Dedi. Demikianlah pelerehan dan juga peneguhan majelis GKJ Semarang Barat. Dan selanjutnya kepada majelis yang baru saja diteguhkan, silakan duduk menempati tempat duduk majelis yang sudah tersedia. Matur nuwun, Gusti berkahi. Minaraknya di sana. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, marilah kita ungkapkan iman percaya kita menurut pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kembali kami bersama-sama menghampiri tahta-Mu yang kudus, ya Tuhan, mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan bagi kami di dalam ibadah pada saat ini, sehingga kami boleh menerima firman-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa mengupayakan diri, mewujudkan rasa syukur, mewujudkan rasa bangga terhadap Tuhan Sang Pemilik hidup, rasa syukur atas anugerah penyelamatan yang Engkau beri, anugerah kemerdekaan yang Engkau beri, dengan cara hidup kami yang senantiasa mewujudkan ketulusan, kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kepedulian satu dengan yang lain. Baik itu kami di rumah, di lingkungan sekitar, di gereja, di tempat kerja, dan dimanapun kami berada, sehingga kami senantiasa hidup memuliakan Tuhan dalam keseharian kami. Terlebih lagi untuk gereja-Mu GKJ Semarang Barat ini, dalam kesempatan ibadah ini Engkau telah meneguhkan para anggota majelis untuk melayani-Mu dalam perjalanan GKJ Semarang Barat di periode ini. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga para majelis ini dimampukan untuk bisa membangun kerjasama yang baik, menghidupi, mensyukuri panggilan pelayanan ini dengan mewujudkan hal-hal yang sebagaimana firman-Mu telah kami terima ini. Sehingga melalui pelayanan para majelis ini, ya Tuhan, betul-betul hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan juga bahkan itu kiranya menjadikan gereja-Mu semakin hari
semakin mewujudkan keberhasilannya untuk melaksanakan tugas dan fungsi panggilannya. Untuk itu ya Tuhan, segala bentuk program kegiatan gereja kami mohon berkat-Mu, sehingga semuanya dapat menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Karena itu kami mohonkan berkat-Mu untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Kiranya kemurnian hati, ketulusan hati dapat senantiasa mereka gunakan sebagai dasar dalam pelayanan mereka. Demikian pula seluruh jemaat-Mu dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Kami mohon Tuhan berkenan menjamah, memberkati, dan memberikan jalan keluar bagi saudara-saudara kami ini. Khususnya saudara kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan, karena saat ini mereka sedang sakit atau lansia. Kami mohon Tuhan berkenan menjamah, memberkati, dan memulihkan mereka. Kami mohon berkat-Mu untuk Bapak Wakio, Ibu Suparman, Ibu Sikun Tamsir, Ibu Esther Surisno, Ibu Sutoyo, Bapak Warsito, Ibu Edi, Ibu Budiarti Sumarjono, Ibu Sugeng, Ibu Sugiyarti Sugiman, Bapak Yohanes Sugito, Ibu Sri Lestari. Juga mohonkan berkat-Mu untuk Bapak Tri Pranoto, Bapak Haryanto, Bapak Parti, Ibu Suarso Hadi, dan saudara kami, saudari Kristiana Widiarti. Kami juga mohonkan berkat-Mu pula untuk Ibu Sarimin, Bapak Kusno, Mbak Eti, Ibu Dorkas Manisah Basuki, Bapak Sisminarto, Bapak Joko Triyono, Bapak Rendra Cahyadi, Bapak Bejo Hartono, Ibu Diah Kawati Laksitaningrum, Ibu Sulaksono, Bapak Simon Jatmiko, Ibu Lagiman, Ibu Nunu Arumiati, Ibu Budi Lestari Lapin, Ibu Markus Warno, dan juga pemulihan bagi Ibu Indah Yuliati, dan mungkin ada saudara kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Mohon berkat dan penyertaan-Mu. Demikian pula para adiuswo untuk Bapak Joko Suwardomo, Bapak Tarno Handoyo, Ibu Muryantini Sukarjo, Ibu Sutoyo, Ibu Suparto, Ibu Wahino, Ibu Kamantian, Ibu Kamarsih, Bapak Ibu Subarjo, Ibu Sunarto Dewi, Ibu Sunarti Budi Purwanto, Bapak Sudarmo, Ibu Sutarsi Sudarman Yose, serta Bapak Ibu Sutopo. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, yang dalam usia lanjutnya kiranya tetap teguh beriman kepadamu sampai selama-lamanya. Dan masih di momen bangsa kebangsaan ini, kami mohon berkat-Mu untuk negara Indonesia yang sudah dinyatakan merdeka selama 80 tahun, tetapi kami menyadari masih ada keprihatinan di beberapa titik. Bahkan kemerdekaan belum seutuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, berkat-Mu bagi kami semua, seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di kursi pemerintahan maupun yang tidak. Kiranya kami semua dimampukan untuk membangun sinergitas dalam upaya pembaruan di Indonesia ini, sehingga Indonesia semakin hari justru semakin mewujudkan kehidupan yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Karena itu orang-orang yang ada di kursi pemerintahan, kami mohon ya Tuhan, berikan mereka hikmat sehingga mereka dapat melangkah, dapat menentukan beragam kebijakan-kebijakan dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan keadilan, dan dengan kepedulian terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dalam kehidupan Indonesia ini semakin hari semakin meminimalkan, bahkan meniadakan ketimpangan, baik itu ketimpangan sosial, ketimpangan penegakan hukum, dan ketimpangan-ketimpangan yang lainnya. Kami mohonkan berkat-Mu pula untuk lembaga-lembaga Kristen yang terus melayani Tuhan dalam bidang-bidang mereka. Berkatilah ya Tuhan, kiranya mereka senantiasa dikuatkan untuk memancarkan cinta kasih kebaikan Tuhan
melalui karya pelayanan mereka di bidang mereka masing-masing. Ya Bapak, itu masih ada banyak hal lagi yang menjadi kerinduan dan permohonan kami yang hendak kami sampaikan kepadamu di dalam doa ini. Tetapi kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami sehingga tidak semuanya dapat kami sampaikan di dalam doa ini. Oleh karena itu biarlah semuanya kami haturkan kepada kehendak dan rancangan-Mu semata ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa yang jadi sempurna ini kami mohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Tuhan adalah mengasihi sesama. Mari kita jadikan hidup kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Lakukanlah itu semua dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Persembahan akan diiringi dengan pujian Apalah Arti Ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan.
Mari kita tutup dengan kita persembahkan kepada Tuhan dalam doa, dan nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Puji dan syukur Tuhan, karena Engkau senantiasa menyertai dan memimpin kami. Bahkan dalam ibadah ini Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu, dan kami juga boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman dan pujian ini boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu. Pada saat ini juga Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagian dari harta yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami kembalikan sebagai persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan menyucikan agar persembahan ini berkenan di hadirat-Mu. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, kiranya Bapa berkati agar boleh mengelolanya dengan baik. Semata-mata itu hanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah ini Tuhan, kami akan kembali meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapa pimpin agar kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa karena Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Saudara-saudara, bersama kita akan menerima pengutusan dan berkat. Teguhkan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Sekarang bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah kita telah usai. Baiklah kita mengisi kemerdekaan ini dengan mewujudkan rasa kasih, dengan saling peduli terhadap sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Serikat bersaudara, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bagi majelis yang baru maupun yang lereh, dipersilahkan berdiri di depan dari ujung sana ke